Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang modul 2 di dasar pemrograman web dan pemrograman web dasar untuk prodi sistem informasi dan prodi teknik informatika. Di sini kita akan membahas tentang tabel, form, frame, dan hyperlink. Jadi untuk pertama-tama kita akan membahas tentang tabel. Jadi cara membuat tabel di dalam HTML itu sangat mudah sebenarnya. Pertama kita buat filenya terlebih dahulu. Ini namanya, saya nama indeks ya. Jadi kita definisikan terlebih dahulu struktur HTML nya seperti ini. Lalu untuk title kita tulis belajar modul 2. Oke. Jadi di sini kita akan membahas tentang tabel. Jadi bagaimana sih cara membuat tabel di dalam HTML? Cara membuat tabel di dalam HTML sendiri sangat mudah. Kita tinggal memanggil tagnya, yaitu tag tabel. Jadi apakah cuma seperti ini? Tentu saja tidak ya. Jadi kalau kita membuat tabel pasti ada namanya baris dan kolom. Jadi di dalam HTML kalau kita ingin membuat sebuah baris, kita menggunakan tag tr atau table row. Jadi untuk strukturalnya seperti ini. Lalu untuk datanya sendiri ini kita pakai td atau table data. Jadi kita membuat satu baris, membuat baris di dalam tabel. Lalu untuk datanya sendiri seperti ini, kita menggunakan tag td atau table data. Jadi contoh saya contohkan saja. Ini kita masukkan datanya. Jadi namanya td Firman, lalu pajak dan angkatan 19. Jadi seperti ini. Bagaimana cara mengeceknya aja? Untuk pengecekan kita tinggal membuka file HTML nya. Jadi langsung, kalau kalian membuat menggunakan Visual Studio Code, ini ada open in browser seperti ini. Kita klik open in browser. Nah seperti ini, hasilnya adalah seperti ini. Titlenya kita tadi menggunakan title belajar modul 2, lalu Firman Pacet angkatan 19. Ini satu baris ya. Nah kalau tabel kan ini ada baris, terus kolomnya juga itu. Jadi kalau kita ingin membuat baris baru, kita tinggal bikin lagi aja setelah penutupnya ya. Ya ini namanya tag, lalu ini namanya slash. Jadi setelah slash tr kita bikin tr tag tr lagi, tr td Muflihun td Mojokerto di angkatan 19. Jadi jangan lupa save setelah ada perubahan, karena kalau tidak di save maka tidak akan tampil perubahan di browsernya. Jadi kita refresh terlebih dahulu. Nah jadi seperti ini. Sebenarnya apakah ini sudah cukup ya? Cukup kalau teman-teman memang ingin menambahkan sebuah garis, kita bisa menggunakan atribut. Jadi teman-teman pasti sudah mengenal tentang atribut. Jadi cara mendefinisikan atribut sendiri itu setelah ini.
setelah nama tagnya, tapi di dalam di dalamnya ini. Jadi tagnya itu untuk garis sendiri itu kita pakai border 1 dalam satuan pixel solid. Jadi 1 pixel solid ini untuk warnanya. Jadi seperti ini. Karena cuma 1 pixel akan seperti ini. Jadi kalau memang ingin lebih tebal lagi, teman-teman bisa tambahkan sendiri di 5 pixel. Jadi seperti ini contohnya. Lalu apakah cuma ada TD saja? Masih ada lagi yang namanya TH. Jadi TH itu atau table header. Jadi ini kalau dikhususkan untuk membuat sebuah judul di atas itu. Jadi kalau teman-teman tahu kalau judul di atas tabel itu, jadi kita memakai tag TH atau table head. Nama, TH, alamat, TH, angkatan. Jadi kita cek perubahannya. Perbedaan antara TH dan TD adalah kalau TH itu nanti akan otomatis menjadi bold tulisannya, kalau TD ini normal. Jadi ini tabel head, ini tabel data atau TD, ini tag TH, ini tag TD. Jadi kalau ingin menambahkan data lagi, tinggal kita kopas saja itu TR. Nah seperti itu. Nah setelah belajar tabel, kita akan belajar tentang form. Jadi apa sih form itu? Ya, form itu ya kayak formulir itu. Jadi kalau teman-teman mau mendaftar di di suatu situs, contoh saja itu seperti Facebook ya, pasti itu ada form pendaftaran. Jadi form pendaftaran itu kayak mengisi nama depan, nama belakang, umur, lalu untuk apa-apa itu. Nah seperti itu contoh dari form. Atau teman-teman bisa cari di Literacy School, belajar tentang form. Nah saya contohkan saja untuk form itu seperti apa. Jadi untuk form sendiri itu kita mendefinisikannya dengan tag form. Nah untuk action ini sebenarnya untuk memproses saat form ini ada suatu event atau ada kejadian. Jadi contoh kejadian itu saat entah itu saat tombolnya ditekan atau apa itu. Jadi form actionnya saya kosongin saja karena ini nanti berhubungan sama PHP. Karena ini kita cuma belajar tentang tentang tampilan form aja, jadi kita kosongin saja terlebih dahulu. Di dalam form itu namanya formulir itu pasti ada inputan sama keterangan gitu. Jadi saat membuat keterangan kita bisa memakai tag label. Ini fornya dihapus saja. Lalu label ini kayak penunjuknya itu. Jadi seperti ini, nama. Lalu untuk inputannya kita bisa pakai tag input. Nah input lalu mempunyai atribut tipe. Jadi di dalam input itu mempunyai beberapa tipe. Jadi ada tipe teks, ada tipe number, ada tipe radio button, ada tipe yang lainnya. Jadi untuk pertama yang saya contohkan ini pakai ini aja, pakai teks. Jadi teks itu ya karakter biasa itu, karakternya ada di keyboard. Nah contoh sederhananya ini seperti ini. Lalu alamat.
kita tes. Nah seperti ini, jadi label ini seperti ini penunjuknya. Lalu dengan inputan ini yang ini kotak ini inputan, kita bisa mengisi apapun. Nah selain label sama input ya, paling umum di form itu mempunyai tipe button atau input tipe button. Jadi boleh pakai, terserah sih. Kalau memang teman-teman lebih suka pakai input ya seperti ini, input tipe submit. Jadi submit ini bisa dikatakan seperti apa, tombol ininya, tombol triggernya, jadi seperti ini. Nah cara mengubah ini itu seperti bagaimana, tinggal kita memberi atribut value atau nilai isi. Jadi kita bisa ketik seperti ini, kita isi namanya simpan. Jadi kalau saat di refresh, nah, namanya itu berganti menjadi simpan. Defaultnya itu nanti submit seperti tadi ya. Nah selain atribut tipe dan value, sebenarnya ada banyak ya atribut-atributnya. Ada atribut placeholder, lalu ada name juga. Nah kalau ini kita belajar yang ini sampai sini saja, sampai placeholder. Nah placeholder itu apa? Placeholder itu seperti nilai di dalam inputannya, tapi itu bayang-bayang, jadi lebih jelasnya saya contohkan saja seperti ini. Kita kasih isi nama. Nah jadi seperti ini, seperti ada bayang-bayangnya. Jadi kalau teman-teman lihat ini kan, kalau diisi ini hilang placeholdernya, jadi nah seperti itu contoh placeholder. Nah setelah itu, setelah form kita akan belajar tentang frame. Jadi frame ini digunakan untuk membuat tata letak ya. Jadi tata letak di dalam HTML. Nah frame ini bisa tag frame ini bisa memanggil tag HTML yang lain atau memanggil dari situs yang lain. Jadi kalau di HTML5 tag frame ini sudah tidak digunakan ya kalau di HTML5. Jadi di HTML5 itu menggunakan tag namanya iframe. Jadi seperti ini. Jadi ada ada atribut src atau source. Ini bisa diisi file file inline atau file yang satu folder dengan ini, atau bisa memanggil dari web yang lain. Jadi saya contohkan saja, saya memanggil web https, saya memanggil web petanikode.com. Nah apa sih yang akan terjadi? Nah yang terjadi ini, saya memanggil ini petani kode webnya. Jadi bisa memanggil beberapa web ya di dalam satu file HTML. Kalau bisa ditambahkan lagi. Nah, saya memanggil Facebook. Agak lemot ya karena mungkin terlalu besar yang saya panggil. Saya memanggil web ini saja. Dev 2. Lemot juga.
have to refuse to connect, berarti ini mungkin masalah koneksinya ya, enggak diperbolehkan sama webnya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin saya panggil web lain, github.com. Refuse to connect juga berarti memang tidak bisa dipanggil. Nah, selain memanggil dari web, dari internet, teman-teman bisa panggil yang satu file sendiri. Itu nanti teman-teman belajar sendiri saja. Nah, untuk tagnya, tag itu ada frame border atau bordernya. Nah, seperti ini, ada garis-garisnya, itu lebih jelas. Ada garisnya ini yang di pinggir. Saya kasih 0. Nah, tidak ada garisnya. Kalau ingin memperlebar, itu kita kasih atribut width saja. Ini ada tulisannya, the width of the frame in CSS pixel default is 300, atau defaultnya itu 300. Jadi kalau kita perlebar lagi 1000 seperti ini. Nah, seperti ini bisa diperlebar jadi 1000 untuk widthnya. Di frame atau tag iframe ini digunakan untuk mengatur tata letak dalam HTML atau memanggil website lain, bisa memanggil website, bisa memanggil file lain. Nah, seperti itu. Setelah iframe, kita akan belajar tentang hyperlink. Hyperlink ini digunakan untuk menavigasi itu. Jadi kalau teman-teman tahu ada tombol-tombol di Google seperti ini kan ada tombol ini. Saat kita klik seperti ini, itu menggunakan hyperlink atau memindahkan dari satu file HTML lain ke HTML yang lain. Sebentar. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Contohnya seperti saat saya mengklik about, ini berpindah halaman. Itu menggunakan fungsi hyperlink. Jadi seperti ini saja, langsung saya contohkan. Contohnya itu menggunakan tag a lalu href ini URL-nya mau kita lokasikan kemana. Jadi kalau kita mau ke web petani kode, jadi kita tulis saja petanikode.com. jadi linknya ini untuk tulisan saat di tampilannya. Klik di sini untuk ke petani kode. Nah, seperti ini tampilannya akan jadi warna biru, seperti ini, warna biru, dan bisa diklik. Nah, seperti ini. Nah, apakah cuma bisa memindahkan dari file ini, file ini ke web lain? Bisa memindahkan juga dari satu file ke file yang lain. Jadi anggap saja ada dua file HTML. Jadi saat kita ingin berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain, itu kita tinggal menggunakan tag href ini untuk memindahkannya. Jadi tidak saya tulis di sini karena ini akan menjadi tugas praktikum juga. Jadi kurang lebihnya bisa kalian explore sendiri. Untuk referensinya kalian bisa lihat ini petani Vetri School, petani kode, dan yang web yang ada di Google. Jadi pergunakan Google dengan baik.
cukup itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk modul 2 untuk materi tabel, form, frame dan hyperlink cukup sekian. Teman-teman bisa cari lebih lanjut lagi. Selamat menjalankan praktikum, semoga teman-teman sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.